meluaskan arus budaya Indonesia di luar negeri. Kita punya modal, contohnya di Bali. Misalnya bagaimana kalau Bali sudah terkenal, orang di luar negeri sudah mengenal Bali daripada Indonesia, misalnya Korea misalnya, mereka kenal Bali misalnya. Nah, atau di tempat lain misalnya mereka mengenal Bali, kenapa tidak Bali dijadikan salah satu pusat kebudayaan dari Indonesian Wave itu untuk kepentingan Indonesia. Selamat datang di NAM 6 Podcast. Selamat datang di NAM 6 Podcast. Di panggung global yang bukan sekedar ruang apresiasi, melainkan arena persaingan pengaruh setiap bangsa, berlomba menegaskan suaranya. Dalam arus itulah Indonesia melangkah dengan kekuatan yang berbeda. Bukan melalui industri raksasa, melainkan melalui kedalaman tradisi. Tari dan gamelan Bali hadir bukan hanya sebagai warisan, tetapi sebagai pernyataan bahwa identitas dapat berbicara lantang tanpa kehilangan akar. Pengakuan dunia datang ketika pada 2 Desember 2015, UNESCO menetapkan 3 golongan tari tradisi Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Ada 9 tari Bali yang tercatat, yaitu tari Sanghyang Dedari, baris upacara, gambuh, wayang wong, topeng sidekarya, legong kraton, joget bumbung, rejang dewa, hingga barongket kunti seraya. Semuanya diangkat sebagai representasi kekayaan tradisi yang hidup. Sebuah kehormatan tentu, namun pengakuan global juga membawa paradoks. Semakin dirayakan, semakin besar pula risiko penyederhanaan makna. Indonesian Wave lahir di tengah tarik-menarik itu antara dorongan alami dari komunitas dan strategi negara yang sadar akan pentingnya posisi budaya dalam percaturan dunia. Negara tidak lagi sekedar pelindung, tapi juga pemain yang aktif, membuka jalur, memperluas jangkauan, dan memastikan Indonesia tidak tenggelam di antara dominasi gelombang dunia global lainnya. Baiklah, kita lanjutkan perbincangan menarik ini kembali dengan Dr. Kadek Swartaya. Selamat datang Pak Kadek Swartaya. Dr. Kadek Swartaya, Sarjana Kerawitan Master of Science, adalah seorang akademisi, maestro seni pertunjukan, dan budayawan Bali. Dosen senior Institut Seni Indonesia Bali ini mengintegrasikan praksis artistik dengan ketajaman teoritis. Berdedikasi pada riset, pelestarian, dan reaktualisasi seni pertunjukan tradisional Bali dalam diskursus modern. Kepakaran utama pada seni kerawitan Indonesia diakui sebagai maestro komposisi gamelan dengan kedalaman filosofis, dalam pedalangan dan dramaturgi, dengan eksplorasi narasi epik untuk ruang pertunjukan kontemporer. Dalam kritik seni dan literasi sebagai penulis produktif bidang estetika dan sosiologi budaya Bali di media nasional. Kontribusi strategisnya sebagai kurator festival seni internasional dan narasumber utama diplomasi budaya Indonesia. Dengan tampilnya tari Bali, gamelan dan tari Bali di tingkat internasional, itu seperti contoh yang tadinya orang-orang Portugis yang memang negaranya, pemerintahannya ada konflik dengan Indonesia tentang Timor Leste, Timur waktu itu. Itu tadinya datang untuk demo dalam tanda petik sebagai musuh lah datangnya, tapi kemudian setelah berkomunikasi dan mengetahui bahwa itu para seniman itu adalah dari Bali, mereka malah jadi sahabat, sahabat. Nah, dari yang tadinya musuh jadi sahabat, ini suatu perubahan yang luar biasa. Nah, apalagi yang lain-lain yang tadinya tidak tahu kemudian jadi tahu dan menarik, dan bukan cuma jadi penonton. Dan kemudian ternyata kan masyarakat internasional, entah dari Eropa atau Amerika, itu juga kan akhirnya ada juga, atau barangkali Asia yang lain, itu pengen belajar tari Bali. Nah, ketika tari Bali diajarkan di kampus luar negeri, apakah itu diplomasi budaya secara setara dengan kita, atau semacam bentuk apropriasi, pemanfaatan elemen gitu untuk mereka? Karena mereka kan bisa jadi merasa posisinya lebih tinggi. Ini datang
seni yang datang dari negara atau boleh dikatakan tanda petik ya, Ya, agak lebih kebelakangan. terbelakang, primitif. Nah, itu bisa diambil apropriasi. Ya. Nah, bagaimana menurut Pak Kade tentang ini? Saya melihat ada dua bentuk karakter negara yang kita kunjungi atau didatangi oleh para seniman Bali atau mereka mempelajari tari atau gamelan Bali. Negara yang lebih maju, yang lebih terbuka begitu, seperti di Amerika dan di Eropa pada sebagian itu, secara budaya kultural itu tidak begitu kaya dengan keunikan-keunikan suatu bentuk kesenian, budaya dan sebagainya. Tetapi di sisi lain ada beberapa negara yang juga sangat antusias dengan kesenian Bali. Misalnya di Asia Timur, misalnya di Jepang misalnya, mereka sangat antusias dengan tari Bali. Nah, kalau kita melihat dari segi kesetaraan seperti ini, apakah ada apropriari atau Apresiasi atau apropriasi ya kan itu dua hal yang berbeda. Ada apresiasi atau Ada apropriasi apropriasi. gitu ya. Jadi saya melihat ada dua. Kalau di Eropa itu mereka mencari sesuatu yang unik tentunya sesuatu yang unik yang mereka tidak miliki, yang barangkali terlalu universal, terlalu homogen Ya, bentuk kulturalnya ya, ya. kultural homogen yang juga buat mereka sudah membosankan. Sudah standar ini, Ya. sama di sini, sama negara bagian ini, sama negara barangkali seperti itu. Ya. Mereka menginginkan sesuatu yang unik yang lain daripada mereka temukan dalam konteks ini kesenian Bali, misalnya gamelan, termasuk tari. Sedangkan di negara-negara Asia yang memiliki masih kuat dengan kekayaannya, tapi ada kekeringan juga di sana. Ya. Ada kekeringan batin di sana yang mereka tidak dapat. Katakanlah di Jepang, kita tahu di Jepang dalam hal kepercayaan kepada budaya masih kuat, tetapi ada kekeringan batin tertentu tidak saya mengeneralisir semua pada mereka terhadap budaya mereka sendiri. Mereka memerlukan alternatif yang lain lagi dengan mendatangkan seniman dari Bali, mempelajari gamelan Bali, bukan saja di negaranya sendiri, termasuk mereka datang ke Bali misalnya, datang kepada seniman-seniman Bali, belajar gamelan, belajar musik. Jadi saya melihat bahwa mereka-mereka itu betul-betul mereka yang memang betul datang ke Bali itu menghargai kesetaraan antara apa yang budaya mereka, kultur mereka dengan apa yang melihat, walaupun ada pandangan barangkali umum bahwa apa yang di Asia, di Afrika itu dianggap terkebelakang, tapi kalau dari aspek seni itu kan universal. Ya. Jadi ada dialog rasa di sini yang mereka rasakan sendiri, ada kejujuran rasa di sana yang mereka sadari sendiri bahwa kesenian Bali, tari dan karawitan itu memang memiliki satu keunikan kualitas dan sebagainya. Kenapa mereka kalau tidak terpanggil oleh batin dan rasa, tak mungkin mereka akan datang ke satu tempat yang jauh dari negerinya misalnya untuk datang ke Bali. Dalam seni itu adalah dialog rasa, heart to heart antara rasa mereka dan seni yang mereka hadapi. Contoh seperti tadi kasus di Spanyol, di Spanyol itu kan karena adanya dialog rasa. Mereka nyaksikan, dari barong ini begini, dari legong ini begini, tari joget, apalagi mereka diajak berpartisipasi dalam tari joget. Kita juga menampilkan tari joget, bukan joget porno ya. Mereka ngibeng, boleh berpartisipasi. Betapa pengalaman eksotis yang luar biasa dia rasakan. Itulah yang meluruhkan kekerasan watak mereka, permusuhan mereka menurun, kemudian Jadi bersahabat. Contoh yang lain seperti pertanyaan yang tadi, dialog tadi itu. Jadi dialog rasa yang penting di sini yang memberikan pengaruh tersendiri, walaupun secara kultural mereka maju, kita dianggap masih terkebelakang, mereka menghargai kesenian Bali. Dan penghargaan itu tidak main-main. Penghargaan itu bukan hanya mereka ingin mengisi waktu belaka, liburan, musiman, belajar tari Bali, enggak begitu. Dan mereka secara serius mempelajari gamelan dan tari Bali di tempat-tempat yang memang tempat-tempat yang menjadi ukuran standar internasional dalam hal pendidikan, misalnya di universitas. Ya. Jadi beberapa universitas di Eropa, di Amerika,
di Australia dan masuk juga ke Jepang memiliki gamelan-gamelan. Bahkan sekarang hampir semua gamelan Bali ada di sana. Memang dominasinya gong kebiar, tapi mereka juga ingin mempelajari gamelan-gamelan Bali yang lain. Karena gamelan Bali yang lain itu juga memiliki identitas tersendiri. Mereka juga ingin belajar. Misalnya sekarang ada gamelan Gender Wayang. Itu pun sifatnya karena unitnya kecil, hanya empat tungguh itu, 4 instrumen itu, mereka punya di rumah masing-masing malah. Kalau gong kebiar sifatnya besar misalnya di universitas ada seke-seke ada, dan ada juga seke-seke orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang itu yang memang orang asli di sana dan mempelajari itu. Saya kira kuncinya adalah rasa. Ya. Jadi memang ada dialog yang setara Iya. karena dialog rasa. Iya. Jadi para seniman lah katakan yang memang bukan asli dari Bali, Iya. tapi kemudian menyukai, mencintai gamelan maupun tarian Bali, kesenian Bali, jadi mereka pun menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat dihargai, diapresiasi, Iya. ya bukan sekedar diapropriasi ya. Apropriasi bukan. Ya, jadi dialog rasa ini yang menyebabkan apresiasi sebenarnya. Sehingga ada beberapa ske di Jepang, ada ske gong dan ske tarinya juga. Ya, ada. Di Amerika yang terkenal itu Skarjaya ya. Skarjaya. Di Amerika, dan itu mereka sustainable, masih berkelanjutan, bukan cuma Terus seperti angat-angat tai ayam begitu, tapi mereka berkelanjutan ya. Tiap tahun ya, Tiap tahun lalu orang seni isi juga berasal dari Isi dan Pasar juga dari Ubud. Sekarang juga mahasiswa bekas mahasiswa Isi juga kebetulan salah satunya dosen di Isi dan Pasar. Sekarang ada di sana. Sekarang sedang mengajar di sana di Skarjaya, Amerika, California itu. Oh ya, jadi artinya ada orang asing yang datang khusus ke Bali untuk belajar, Ya. belajar juga di tempat guru-guru yang ada di tradisional maupun juga di perguruan tinggi. Ya. Dan ada juga perguruan tinggi yang mengadakan pengajaran seni tentang Bali Ya. dengan mengambil dosen Dari asalnya dari Bali. ya. Dan ini artinya semacam diplomasi budaya secara tidak langsung, sehingga pemahaman antara orang asing atau orang Amerika, orang Eropa tentang seni budaya di Bali itu jauh lebih dalam. Ya. Ya, jadi seni tari, seni pertunjukan, seni gamelan atau kesenian apapun itu bisa menjadi semacam diplomasi budaya yang harusnya dikembangkan lebih besar lagi saat ini, dan sudah tercatat bahwa pada zamannya Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusumatmaja bukan cuma seni tari, seni pertunjukan, Ya. seni rupa juga, batik juga, wayang, lukisan juga, ya juga melakukan misi ke luar negeri untuk perkenalan tersebut. Ya. Dan kita harapkan pemerintah yang selanjutnya juga akan bisa melakukan hal yang sama, akan bahkan lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Jadi Indonesia di level internasional sudah punya sejarah yang cukup bermakna, terutama dari seni pertunjukan di Bali sebagai bagian dari diplomasi budaya yang saat ini ya yang sedang rame, istilah yang kita sampaikan dibicarakan adalah Indonesian Wave. Ya, Indonesian Wave, jadi artinya kita melihat bahwa yang sedang marak sekarang ini adalah katakanlah Korean Wave, K-pop seperti itu. Itu K-pop dari musiknya, tarinya, dramanya semua masuk, bahkan makanannya, kulinernya juga masuk. Nah, Indonesia sebenarnya sudah punya sejarah yang panjang tentang ini, dan itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk paling tidak menyetarakan Korean Wave ya setara dengan Indonesian Wave. Nah, gimana pendapatnya tentang Indonesian Wave ini yang terkait dengan kebudayaan? Apa modal-modal kita yang sudah kita miliki sehingga kita bisa berani tampil di pentas internasional? Kalau kita melihat Korea Wave itu ya, tentu kita tidak mesti, justru lebih kita percaya diri. Ya. Karena kebinekaan kita, budaya kita, lebih khusus lagi tentang kesenian itu justru sangat lebih kaya, jauh lebih kaya daripada, apalagi Korea itu kan secara budaya itu kan dibagi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Walaupun yang sekarang yang eksis ada di
Korea Selatan, tapi apa yang dilakukan oleh mereka dengan fenomena K-popnya itu, dramanya, filmnya, bahkan sampai di mana-mana pun sekarang di seluruh dunia termasuk di Bali itu makanan ya, kulinernya Korea itu sangat populer, bahkan orang-orang desa yang agak anu pun sudah tahu kali makan Korea Pak nih gitu ya. Hal seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu pemerintah dalam hal ini tentu kita tetap mengharapkan perlindungan pengayoman dari pemerintah. Secara institusi, secara konstitusi kan kita sudah punya undang-undang juga tahun 2017 itu bagaimana pemajuan kebudayaan itu harus didorong terus oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, kita memiliki modal budaya yang sangat kuat dalam hal ini. Nah, ambillah contoh sekarang, karena kebetulan kita bicara khusus tentang Bali ya, misalnya tari Bali, gamelan Bali itu adalah, apalagi gamelan dan tari Bali itu memiliki kekayaan yang sangat bervariasi sekali ya. Modal-modal itulah yang perlu kita intensifkan, kita tingkatkan posisinya di tengah masyarakat global agar kita tidak usah malu kita meniru K-popnya Korea misal, dalam arti bagaimana mereka memajukan kebudayaannya dengan cara begini di zaman seperti ini. Ini zaman dulu dengan zaman sekarang kan memerlukan penanganan perspektif yang berbeda, bagaimana cara kita meluaskan arus budaya Indonesia di luar negeri. Kita punya modal, contohnya di Bali. Misalnya bagaimana kalau Bali sudah terkenal, orang di luar negeri sudah mengenal Bali daripada Indonesia, misalnya Korea misalnya, mereka kenal Bali misalnya. Nah, atau di tempat lain misalnya mereka mengenal Bali. Kenapa tidak Bali dijadikan salah satu pusat kebudayaan dari Indonesia, Indonesian Wave itu untuk kepentingan Indonesia. Ya. Satu, dari Bali. Ya. Dari Bali seperti lokomotif lah gitu. Lokomotif tenas kepalanya kereta api itu di Bali tempatnya. Bukan kata kita ego orang Bali itu, tapi karena potensi sudah menunjukkan bahwa Bali punya seperti itu. Dan apa yang dilakukan dengan teman-teman lain ya, kita barangkali lebih maju lebih ke depan dalam hal diplomasi budaya gitu misalnya. Dengan hal kesenian-kesenian kita sudah ada di mana-mana Bali, tari dan gamelan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun begitu kita tetap harus memiliki tekad mempertahankan identitas kesenian kita. Jangan kita seperti Korea misalnya meluaskan pengaruh Indonesia dalam konteks dunia itu, kita justru jadi keteteran. Ya, kurang memelihara identitas, dan identitas itu sudah kita rawat dengan baik di Bali. Secara religius misalnya, kesenian-kesenian atau budaya-budaya itu tetap terpelihara sekarang, bahkan makin besar sekarang, terlepas dari ada unsur-unsur yang barangkali agak berlebihan sedikit, tetapi secara kultural itu budaya Bali itu tetap terpelihara sekarang. Jadi tetap identitas budaya dalam arti keseni dan rawit itu Bali tetap harus kita pertahankan. Yang lainnya kita harus tetap meminta atau bantuan dari pemerintah untuk mengirimkan atau mendatangkan seniman-seniman kita di luar negeri dalam hal pelatih tari, pelatih gamelan gitu. Kalau kita mau jujur, sebenarnya orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang Australia, Jepang itu yang mempelajari kesenian kita baik secara profesional maupun bagian daripada akademis, yaitu sebenarnya dia adalah duta-duta Indonesia kita di luar negeri. Dari mulut mereka, dari tingkah mereka, dari cara mereka berkesenian itu otomatis orang-orang lebih luas di sana lebih mengenal Bali, Indonesia sebagai bagian dari Indonesian Wave. Kira-kira yang salah satu langkah-langkah awal yang perlu kita terus genjot, daripada mereka datang sendiri, mereka hanya didatangkan oleh satu grup sendiri. Tapi kalau pemerintah yang ikut memberi dorongan, apalagi dengan ada institusi memajukan kan tidak hanya di dalam negeri, tetapi bagaimana kita memajukan, kita tidak hanya menjadi semacam pelaku, semacam penerima daripada K-pop atau yang Kiki yang lain itu, tapi juga kita Indonesia adalah juga ikut bagian terlibat daripada
Indonesian Wave itu perluasan budaya dunia di seluruh Bali itu. Saya kira begitu. Ada beberapa hal. Ya, jadi di garis bawahi Bali sudah punya sejarah yang panjang, sudah punya bukti go internasional, sudah diplomasi budaya sudah berjalan jauh bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dan sekarang potensi itu ada ya. Jadi peranan fasilitasi oleh pemerintah itu sangat penting karena K-pop sendiri di Korea itu pemerintahnya secara sistematis mengkondisikan supaya benar-benar kebudayaan mereka, kebudayaan musik, tari, drama, makanan itu benar-benar bisa tersebar luas ke dunia dan artinya bisa sampai ke pelosok-pelosok desa seperti dikatakan tadi. Nah, sebenarnya modal kita kalau kita bisa memanfaatkan Bali yang sudah dikenal dunia menjadi lokomotif, itu Indonesian Wave bisa mulai dari sana. Nah, jadi bukan berarti mengecilkan kebudayaan yang lain, tapi kita harus sadar bahwa kita mulai dari sesuatu yang sudah dikenal dulu, kemudian yang lain tinggal menyusul. Karena Indonesia ini sangat kaya sekali dengan kebudayaan. Tari-tarian kaya Indonesia, gamelan juga berbagai macam gamelan di Indonesia. Kemudian makanan apalagi luar biasa, itu kuliner Indonesia itu sangat luar biasa. Tiap daerah punya ciri khas masing-masing. Dan ini harus difasilitasi oleh pemerintah kondisinya. Di samping juga pasti ada swasta-swasta yang akan juga bergerak dengan sendirinya. Nah, dengan demikian maka Indonesian Wave yang kita harapkan bukan cuma masyarakat kita, generasi muda kita jadi konsumen saja, tapi juga jadi kreator, produsen. Jadi produsen juga harus tampil. Artinya di kancah pentas internasional kita bisa setara. Jadi kita bisa berdialog rasa di sana dengan kesetaraan yang luar biasa. Ya, itu salah satu perjuangan juga. Selain di bidang hal-hal yang lain, kita juga harus berjuang. Gitu. Jadi peran serta tidak mau peran serta atau aktifnya secara sistematis pemerintah memfasilitasi itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi Indonesian Wave mulailah dari yang sudah dikenal Bali misalnya, kemudian kalau sudah terbuka semuanya kita ajak semua kebudayaan Nusantara untuk sama-sama tampil bahwa Indonesia itu begitu kaya. Ini yang mungkin saat ini dengan adanya media sosial itu akan mempermudah sebenarnya, mempermudah. Nah, tapi satu sisi harus dijaga juga, jangan sampai kebudayaan yang hadiluhung itu direduksi, misalnya dengan tampil dramatis atau viral gitu lewat TikTok aja gitu, jadi sangat superficial. Itu harus dijaga keseimbangan itu. Bagaimana menjaga tetap populer tapi tetap punya makna yang dalam, kan kira-kira demikian. Ya. Jadi di Museum Merdeka sendiri sebenarnya kita memiliki dokumentasi tentang foto-foto yang seperti yang ada di belakang ini, yang dibuat oleh Robert Cook namanya, itu seorang fotografer dari Amerika yang datang ke Bali tahun 1930-an bersama istrinya Louis Garrett Cook, seorang pelukis, dan dia juga sudah membuat hotel baru, hotel pertama mungkin di Kuta, dan jadi seorang surfer, peselancar pertama di Bali. Mungkin boleh dibilang Robert Cook itu adalah bapaknya penselancar di Kuta. Lu dibuatkan patung. Ya, jadi dari foto dokumentasi foto-foto tua ini, foto-foto Bali zaman 1930-an itu paling tidak bisa menarik minat para pengunjung museum untuk mengetahui lebih dalam tentang seni pertunjukan, seni tari yang ada di Bali. Itu tujuannya. Jadi tarian Bali itu punya sejarah yang panjang dari prasejarah zaman Majapahit, zaman Hindia Belanda, dan zaman kemerdekaan sekarang kontemporer. Dan dengan adanya sekolah tinggi seni seperti ISI Bali itu juga artinya semakin membuka kesempatan perkembangan yang jauh lebih besar, bagaimana seni pertunjukan di Bali akan jauh lebih berkembang dan bisa setara dengan seni-seni yang ada di pentas dunia.
Ya, saya kira demikian dulu untuk pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bapak Dr. Kadek Suartaya atas kehadirannya di sini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Di tengah derasnya arus budaya populer dunia, Indonesia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki bangsa lain. Keberagaman budaya yang luar biasa besar. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki 17.380 pulau. Dari jumlah itu sekitar 6.000 pulau dihuni secara tetap. Di atas ribuan pulau itu hidup 1.340 suku bangsa menurut data Badan Pusat Statistik. Setiap suku memiliki bahasa, adat, kesenian, hingga cara pandang hidup yang berbeda. Indonesia juga memiliki 718 bahasa daerah, menjadikannya salah satu negara dengan kekayaan bahasa daerah terbesar di dunia. Belum lagi kekayaan seni dan tradisi, Indonesia memiliki lebih dari 3.000 tarian tradisional, puluhan jenis gamelan daerah, serta ribuan ragam kuliner Nusantara yang menjadikannya Indonesia sebagai salah satu peradaban kuliner terkaya di dunia. Namun pertanyaannya, bagaimana kekayaan sebesar itu dapat tampil kuat bersamaan di panggung global? Tidak mungkin ribuan budaya tampil sendiri-sendiri dalam kompetisi budaya dunia yang semakin terhubung. Karena itu, Indonesia memerlukan sebuah lokomotif budaya. Ya, lokomotif. Sebuah wajah yang sudah dikenal dunia internasional, tetapi tetap merepresentasikan kedalaman identitas Indonesia. Dan Bali menjadi salah satu pilihan yang paling kuat. Bali bukan hanya destinasi wisata. Bali adalah simbol hidup dari bagaimana tradisi mampu bertahan di tengah modernitas, di tengah dominasi budaya populer global yang serba cepat dan seragam. Tari dan gamelan Bali justru hadir dengan sesuatu yang berbeda, ritme yang lebih dalam, makna yang berlapis, serta hubungan yang utuh antara manusia, alam, dan spiritualitas. Bali tidak mencoba meniru dunia, justru disitulah kekuatannya. Keunikan itulah yang membuat budaya Bali memiliki daya saing global. Setiap gerak tari bukan sekedar hiburan, tetapi mengandung filosofi. Setiap bunyi gamelan bukan hanya musik, tetapi denyut spiritual yang lahir dari tradisi panjang masyarakatnya. Minat dunia terhadap budaya Bali pun membuka peluang strategis bagi Indonesia. Setiap pementasan budaya bukan hanya tontonan, tetapi juga diplomasi yang hidup. Setiap nada gamelan dan setiap tari menjadi cara Indonesia menegaskan keberadaannya di tengah dominasi budaya global. Di balik itu, para seniman lokal tidak lagi berdiri di pinggir. Mereka semakin diakui sebagai aktor utama yang membawa tradisi Indonesia ke panggung internasional. Tentu tantangannya tetap ada. Ada risiko penyederhanaan budaya demi pasar global. Ada tekanan industri pariwisata, ada pula ketimpangan akses bagi para pelaku budaya di daerah. Namun justru dalam tantangan itulah arah Indonesian Wave menjadi semakin jelas. Kekuatan Indonesia tidak terletak pada meniru gelombang budaya bangsa lain, melainkan pada keberanian memperkuat jati dirinya sendiri. Pada akhirnya, Indonesian Wave bukan sekedar respon terhadap globalisasi, ia adalah langkah sadar Indonesia untuk ikut hadir dalam kontestasi budaya dunia. Bukan dengan meninggalkan akar tradisi, tetapi dengan menjadikannya sumber daya utama untuk menghadapi dan menegosiasikan dominasi global. Di titik inilah Indonesian Wave menjadi menarik sekaligus kontroversial. Ia bisa menjadi peluang besar untuk memperkuat kedaulatan budaya Indonesia, namun di sisi lain, ia juga berpotensi mengubah tradisi menjadi komoditas dalam pasar budaya global. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesian Wave adalah kebangkitan budaya
strategi negara, atau justru pertemuan keduanya? Yang jelas, negara tidak lagi hanya menjadi pelindung budaya. Negara juga menjadi pemain aktif, membuka jalur, memperluas jangkauan, dan memastikan Indonesia tidak tenggelam di tengah dominasi gelombang budaya global lainnya. Dan mungkin dari pulau kecil bernama Bali, dunia mulai mengenal kembali Indonesia, bukan hanya sebagai pasar budaya dunia, tetapi sebagai peradaban yang memiliki suara, identitas, dan pengaruhnya sendiri. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Salam seni dan budaya. Sampai berjumpa lagi di NAM 6 podcast berikutnya. Jelajah negeri budaya bersemi.